Selamat bertemu kembali di video pembelajaran kita untuk pelajaran agama kelas 5 Sekolah Dasar Panikasi. Kali ini kita akan membahas pelajaran kita yang berjudul Ananias dan Safira. Cerita ini ada dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalian boleh membaca Alkitabnya. Cerita tentang Ananias dan Safira ini terjadi di zaman gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu artinya gereja awal yang ada pada tahun pertama Masehi. Nah, itu kita udah pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwa gereja yang pertama itu atau jemaat mula-mula itu semakin banyak, semakin bertambah setiap hari yang percaya kepada Tuhan. Dan gereja itu yang pertama itu, mereka selalu hidup bersama, satu hati, mereka itu saling mendukung. Kalau mereka memiliki sesuatu itu mereka saling berbagi. Ada yang kekurangan, ada yang tidak punya makanan, mereka akan berbagi. Dan ketika mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan barang atau penjualan apapun itu, mereka senang membagikannya. Jadi mereka selain saling mendukung dalam doa, bersama-sama ibadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mereka juga senang berbagi. Nah, ketika mereka menjual sesuatu barang ada uangnya, biasanya mereka akan serahkan uang itu kepada rasul-rasul, pemimpin gereja, supaya oleh para rasul nanti uangnya diteruskan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkannya. Nah, di antara jemaat ini ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira. Nah, suatu ketika mereka menjual sebidang tanah mereka, ya, menjual dan berencana menyerahkan hasil penjualan tanah itu kepada rasul, pemimpin gereja. Tapi ternyata Ananias dan Safira punya rencana, ya, mereka akan menyerahkan sebagian uang penjualan itu kepada rasul dan sebagian lagi mereka simpan. Tetapi waktu menyerahkan itu, mereka akan mengatakan bahwa inilah semua hasil penjualan tanah kami. Dan benar, ketika sudah terjual, uangnya sebagian mereka simpan dan sebagian dibawa oleh Ananias kepada Rasul Petrus untuk menyerahkan uangnya. Nah, pada saat itu Tuhan melalui rohnya membimbing Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus tahu bahwa Ananias dan Safira itu sudah berbohong. Ya. Dan Rasul Petrus katakan, apakah benar ini seluruh hasil penjualan tanah kalian itu? Nah, Ananias katakan, benar, inilah semuanya. Mendengar itu, Rasul Petrus mengatakan, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu. Padahal selama tanah itu tidak dijual, itu kan kepunyaanmu. Setelah dijual pun hasilnya tetap milikmu dan kamu yang menguasainya. Tapi mengapa engkau merencanakan perbuatan yang jahat dalam hati? Kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Tuhan Allah. Mendengar itu, Ananias terkejut, kaget, dan tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Wah, melihat itu orang-orang yang ada di sekitarnya, itu umat Tuhan, gereja yang ada, mereka kaget, mereka ketakutan. Ya, mereka takut, mereka kaget, dan kemudian Rasul Petrus menyuruh mereka untuk segera menguburkan Ananias. Kemudian 3 jam setelah peristiwa itu,
Datanglah Safira istrinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia lihat ada orang ramai di situ. Kemudian dia masuk dan Rasul Petrus bertanya kepadanya, Bu Safira, bicaralah yang jujur. Apakah memang harga sekian yang kalian serahkan uangnya itu hasil penjualan tanah kalian? Safira menjawab, betul, seperti itulah jumlah dari penjualan tanah kami. Kemudian Rasul Petrus mengatakan, mengapa kamu berdua bersepakat kompak dengan suamimu untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu baru pulang. Karena kalian berdua sama-sama berbohong dan menipu Tuhan, bukan menipu manusia. Dan tiba-tiba Safira juga terjatuh. Mendengar itu, Safira kaget. Dia tahu bahwa dia ketahuan berbohong. Dia jatuh dan dia meninggal pada saat itu. Semua orang-orang yang melihat itu kaget. Mereka takut bahwa Petrus menyampaikan kebenaran kepada pasangan suami istri itu. Kemudian Rasul Petrus menyuruh mereka untuk menguburkan Safira. Nah, anak-anak V5, mari kita lihat pelajaran penting dari cerita ini, peristiwa ini, ya. Bahwa Tuhan selalu melihat dan mendengar apapun yang kita lakukan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah, ya, yang pertama, mereka memberi uang kepada Rasul Petrus, kepada gereja. Tujuan hati mereka nggak jujur untuk berbagi. Tapi mereka hanya ingin dipuji orang. Memberi hanya sekedar flexing, pamer. Supaya mereka dianggap juga baik hati dan mau mendukung. Tapi akhirnya mereka tidak jujur. Jadi berbohong karena memang tujuannya bukan mau memberi untuk membantu. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, mereka mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau berbohong. Mengatakan yang berbeda dengan yang faktanya. Mengatakan bahwa seperti itulah jumlah uang yang mereka dapatkan dari penjualan tanah, tapi sebenarnya mereka simpan sebagian. Itu dosa mereka, yaitu berbohong, berusaha menipu manusia atau pemimpin gereja. Tapi Rasul Petrus katakan sebenarnya mereka menipu Tuhan. Tapi apakah mereka bisa menipu Tuhan Allah? Tentu tidak bisa, karena Tuhan Maha tahu. Yang ketiga, kesalahan Ananias dan Safira adalah bersepakat, ya, suami istri sepakat kompak, bikin planning, merencanakan untuk berbuat dosa. Harusnya suami istri itu sepakat kompak untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi orang-orang lain, untuk melakukan kebenaran. Dan setiap rencana itu harus rencana untuk melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Tetapi Ananias dan Safira justru melakukan perencanaan yang jahat. Nah, ada pelajaran penting atau pelajaran iman bagi kita dari cerita Ananias dan Safira. Yang pertama, dosa kepada manusia. Kalau kita membohongi manusia, itu sama saja kita membohongi Tuhan. Karena Tuhan katakan harus hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan katakan harus bicara kebenaran. Yang kedua, Allah yang kita sembah itu dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, yang membenci dosa, termasuk dosa kebohongan. Ya, Tuhan menginginkan kita melakukan yang benar, yang baik, yang kudus, sesuai dengan perintahnya. Dan yang ketiga adalah, dosa pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Sehingga kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita harus mohon ampun pada Tuhan ketika melakukannya, dan komitmen untuk taat melakukan perintah Tuhan. Nah, zaman sekarang, ya, banyak orang yang suka berbohong melalui apa? Menyebarkan berita hoax, ya, fake news, ya.
baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hoax itu adalah informasi atau berita yang dibuat tidak berdasarkan data atau fakta yang benar. Tujuannya bisa macam-macam, bisa untuk mencari keuntungan diri sendiri atau ingin membuat kekacauan, mencelakakan orang lain. Tapi pelajaran hari ini mengajarkan kita jangan sampai kita menyampaikan, menyebarkan berita hoax, karena itu berita bohong sangat berbahaya. Dan ingat, seperti pelajaran hari ini, Tuhan ingin kita bicara kebenaran, Tuhan ingin kita bicara jujur, dan supaya melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Baik, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.